Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai dinamika. Dinamika ini adalah cabang dari fisika, khususnya cabang dari mekanika, yang mempelajari gerak dengan memperhatikan penyebab geraknya. Dan penyebab gerak ini yaitu adalah gaya. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari berbagai jenis gerak, seperti gerak lurus, gerak melingkar, atau gerak parabola. Tetapi sepanjang pembahasan itu, kita tidak pernah mengkaitkan gerakan-gerakan benda ini dengan gaya penyebabnya. Padahal kita tahu bahwa benda ini bergerak, tentu ada yang menggerakkan. Dan dalam hal ini, penggeraknya adalah gaya. Ketika kita mempelajari gerakan-gerakan benda ini, besaran-besaran yang kita pelajari itu biasanya berkaitan dengan jarak, atau pada gerak melingkar berkaitan dengan sudut, kemudian berkaitan dengan waktu, kecepatan, dan percepatan. Nah, seperti benda ini. Benda ini kalau kita pelajari tentang GLBB, kita hanya berbicara berapa jarak dari sini, dari A ke B, atau berapa waktu yang diperlukannya, atau berapa percepatan yang terjadi, atau berapa kecepatan saat di B, saat di C, dan seterusnya. Begitu juga pada gerak melingkar. Ketika benda di sini, kemudian dia bergerak, kita hanya mencari tahu berapa waktu dari A misalkan sampai ke B. Kita hanya mencari tahu berapa sudut yang dibentuk dari A sampai titik itu misalkan. Kita tidak pernah mengkaitkan semua itu dengan gaya. Padahal benda-benda ini bergerak tentu saja karena ada gaya. Nah, dinamika adalah ilmu yang mengkaitkan besaran-besaran ini dengan penyebab geraknya, yaitu dengan gaya. Gaya kita tahu disimbolkan dengan huruf F yang terambil dari kata force yang artinya paksaan. Gaya yang dimaksud ini bisa gaya kontak, artinya kita bisa lihat langsung misalkan kontak antara pemberi gaya dengan penerima gaya. Seperti saya mendorong benda ini saya memberikan gaya. Ini kontak langsung, ataupun bisa juga gaya yang non-kontak. Artinya tidak terlihat secara langsung antara pemberi gaya dengan penerima gaya. Contohnya adalah gaya berat atau gaya gravitasi bumi. Kalau benda ini saya jatuhkan, maka Anda tahu bahwa benda ini akan bergerak ke bawah. Bergerak ke bawah artinya ada yang menarik. Yang menarik artinya ada gaya. Tetapi kita tidak melihat secara langsung gaya yang menarik benda ini ke bawah. Atau misalkan pada magnet. Pada magnet ketika dua kutub bertemu itu akan bisa tarik-menarik atau tolak-menolak. Padahal keduanya belum kontak. Jadi gaya yang kita maksudkan bisa gaya yang kontak atau gaya yang non-kontak. Jadi dalam dinamika kita akan mengkaitkan besaran gaya dengan besaran-besaran ini. Jarak, waktu, kecepatan, dan percepatan. Kalau pada pembahasan sebelumnya, yaitu kita sebut dengan kinematika, pembahasan itu hanya berkaitan dengan hubungan antara besaran-besaran ini. Baik ketika Anda mempelajari GLB, GLBB, gerak melingkar, itu hanya berkaitan dengan hubungan antara besaran-besaran ini. Sedangkan pada dinamika, kita akan mengkaitkan antara besaran gaya dengan besaran-besaran yang sudah kita pelajari. Bisa jarak, waktu, kecepatan, atau nanti percepatan. Inilah yang akan kita bahas dalam mempelajari dinamika. Nah, sebelum jauh kita mempelajari hubungan antara gaya dengan besaran-besaran tersebut, maka pertama akan saya bahas mengenai beberapa jenis gaya yang biasanya muncul pada pembahasan tentang dinamika. Untuk itu, silakan simak slide berikut. Gaya yang sering muncul, yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat disimbolkan dengan huruf W, terambil dari kata weight, yang artinya berat. Gaya berat
merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan gravitasi. Karena gaya ini adalah vektor, maka gaya memiliki dua hal. Pertama, memiliki arah, yang kedua memiliki nilai. Arah gaya berat itu ditunjukkan dengan sebuah vektor yang lurus vertikal ke bawah. Sedangkan nilainya atau besarnya, gaya berat sama dengan massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Jika benda di permukaan bumi, biasanya nilai percepatan gravitasi adalah 9,8 atau dibulatkan ke 10 meter per sekon kuadrat. Secara matematik, untuk mencari besar gaya berat, kita gunakan persamaan ini. W sama dengan M dikalikan G. M-nya adalah massa, G-nya adalah percepatan gravitasi. Sebagai contoh, televisi yang disimpan di atas meja, maka gaya beratnya digambarkan seperti ini. Titik tangkap dari gaya berat ini berada di tengah-tengah atau di pusat massa dari benda ini, atau papan yang disandarkan di bidang ini. Walaupun dia disandarkan dalam kondisi miring seperti ini, gaya beratnya tetap digambarkan vertikal ke bawah. Atau misalkan saya menyimpan benda di bidang miring, gaya beratnya tetap digambarkan vertikal ke bawah. Benda yang tergantung juga sama, dia dipengaruhi oleh gaya berat yang arahnya ke bawah. Jadi kesimpulannya arah gaya berat itu selalu vertikal ke bawah. Besarnya adalah M dikalikan G. Di dalam dinamika, sering kita temukan kasus benda yang berada dalam bidang miring seperti ini. Misalkan ini adalah bidang miring dengan sudut kemiringan adalah theta. Kemudian kita simpan bendanya seperti ini. Kita tahu, kalau bidang ini semakin miring, maka benda akan meluncur ke bawah semakin cepat. Pada benda ini dipengaruhi oleh gaya berat, yang besarnya adalah M kalikan G, dan arahnya ke bawah, seperti gambar ini. Akan tetapi, kita tahu bahwa benda ini tidak lurus ke bawah mengikuti arah gaya ini, tetapi miring mengikuti arah bidang miring. Nah, kenapa demikian? Nah, jawabannya adalah seperti ini. Jika gaya berat ini kita uraikan terhadap bidang miring, maka kita akan peroleh sebagai berikut. Bagian ini adalah bagian penguraian terhadap arah bidang miring, kita sebut komponen X, sedangkan yang tegak lurusnya ini kita sebut dengan komponen Y. Bagian yang searah bidang miring, ini kita sebut Wx, besarnya sama dengan Mg sin theta, di mana theta merupakan sudut dari bidang miring ini. Kemudian bagian yang sumbu Y, ini sama dengan Mg cos theta. Dengan demikian jelas bahwa yang menarik benda ini ke bawah adalah komponen dari X, yaitu yang Mg sin theta. Semakin miring bidangnya, maka komponen Wx ini juga semakin besar. Sehingga semakin miring, benda akan meluncur semakin cepat. Ini adalah sebuah benda yang berada dalam bidang datar. Ini adalah vektor gaya beratnya. Jika bidangnya miring, bisa Anda lihat, maka si Mg ini terpecah. Seperti tadi, atau bisa diuraikan menjadi dua komponen, yaitu Mg sin theta dan Mg cos theta. Semakin miring bidangnya, maka nilai Mg sin theta-nya semakin besar. Hal ini ditunjukkan dengan panjang vektor Mg sin theta yang semakin panjang. Bisa Anda perhatikan sebagai berikut. Ini sudutnya semakin miring, semakin besar sudutnya, maka perhatikan nilai Mg sin theta-nya juga semakin besar. Anda juga dapat memperhatikan bahwa sudut kemiringan bidang sama dengan sudut yang dibentuk antara Mg dengan Mg cos theta. Ketika sudutnya semakin kecil, maka nilai Mg sin theta-nya juga semakin kecil. Tetapi nilai Mg cos theta-nya semakin besar. Ketika benda berada vertikal seperti ini, yaitu sama dengan
M dikalikan G atau sama dengan gaya berat itu sendiri. Jadi kesimpulannya, gaya berat adalah gaya yang diakibatkan oleh gravitasi bumi, arahnya selalu vertikal ke bawah, walaupun demikian dapat diuraikan menjadi komponen-komponennya. Kemudian besar gaya berat, ini sama dengan M dikalikan G. Selanjutnya adalah gaya normal. Kita simbolkan dengan huruf N besar. Gaya normal adalah gaya yang muncul pada benda karena benda menekan bidang atau kontak dengan bidang yang lain. Arah gaya normal digambarkan tegak lurus pada bidang tempat benda kontak. Kemudian besar gaya normal itu menyesuaikan dengan keadaan benda. Sebagai contoh TV yang tadi kita gambarkan, maka gaya normalnya digambarkan seperti ini. Perlu Anda perhatikan bahwa titik tangkap dari gaya normal ini terletak di tempat kontak antara benda dengan bidang. Kalau tadi gaya berat digambarkan di pusat massa benda, nah gaya normal digambarkan tepat di bidang benda kontak dengan bidang yang lainnya. Kemudian, benda pada bidang miring ini, maka gaya normal ini tetap tegak lurus terhadap bidang. Jadi kalau bidangnya miring, maka gaya normalnya mengikuti tegak lurus dari bidang tersebut. Kemudian ini penggaris yang disandarkan pada dinding dan lantai. Kita tahu bahwa penggaris ini menekan dinding dan menekan lantai, sehingga gaya normal terhadap lantai digambarkan dengan NL yang arahnya ke atas seperti ini. Kemudian gaya normal terhadap dinding, karena penggaris ini juga menekan dinding, maka gaya normalnya digambarkan dengan ND seperti ini. Jika gaya normal dan gaya berat digambarkan pada benda, maka kita akan peroleh sebagai berikut. Pada TV ini misalkan, pertama dia memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah. Kemudian karena dia kontak, maka dia akan memiliki gaya normal. Perhatikan perbedaan titik tangkap antara gaya berat dan gaya normal. Atau pada benda yang berada pada bidang miring ini. Pertama dia memiliki gaya berat yang arahnya vertikal ke bawah. Kemudian dia memiliki gaya normal yang arahnya tegak lurus bidang. Atau papan yang disandarkan pada dinding seperti ini. Pertama dia memiliki gaya berat, kemudian ada gaya normal terhadap lantai, dan gaya normal terhadap dinding. Atau misalkan saya membuat sistem seperti ini. Papan yang disangga oleh dua penumpu, kemudian di atasnya saya simpan sebuah benda. Pertama, pada titik tumpu ini muncul gaya normal. Kemudian, di sini ada gaya berat benda dan gaya berat papan. Juga terdapat gaya normal benda terhadap papan. Selanjutnya adalah gaya tegangan tali yang disimbolkan dengan huruf T. Gaya tegangan tali itu gaya yang muncul ketika tali sedang menegang atau ditarik oleh gaya dari luar. Gaya tegangan tali ini tidak akan muncul jika tali hanya tergeletak begitu saja. Gaya tegangan tali digambarkan dengan arah berlawanan. Anda perhatikan, ini tali yang sedang menegang. Arah gaya tegangan tali digambarkan seperti ini. Dari animasi ini terlihat bahwa ketika tali putus, maka tali akan bergerak ke dua sisi yang berlawanan. Inilah yang menunjukkan bahwa terdapat sepasang gaya tegangan tali dengan arah yang berlawanan. Selanjutnya adalah gaya gesekan. Ini disimbolkan dengan huruf F kecil. Gaya gesek adalah gaya yang muncul pada permukaan benda yang kontak dan mengalami gerak relatif atau akan mengalami gerak relatif. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gaya yang menyebabkan benda tersebut bergerak atau akan bergerak. Di dalam fisika, kita mengenal dua jenis gaya gesekan, yaitu gaya gesek kinetik dan gaya gesek statik. Gaya gesek kinetik
itu adalah gaya gesek yang muncul ketika benda sedang bergerak. Sedangkan gaya gesek statik itu adalah gaya gesek yang muncul ketika benda akan bergerak. Besar gaya gesek kinetik itu dinyatakan dengan Fk sama dengan mu K dikalikan N, di mana mu K ini adalah koefisien gesek kinetik. Koefisien gesek kinetik itu satu angka yang menunjukkan ukuran interaksi antara dua permukaan yang sedang kontak. Jadi mu K ini bukan menunjukkan tingkat kekasaran benda, tetapi menunjukkan ukuran interaksi antara dua permukaan yang kontak dan bergerak relatif atau akan bergerak relatif satu sama lain. Sebagai contoh, saya punya sebuah kotak yang disimpan di atas meja seperti ini. Pada benda, tentu saja dia memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah. Kemudian karena disimpan di atas meja, dia juga memiliki gaya normal. Kemudian si kotak ini didorong. Didorong artinya diberi gaya luar. Di sini digambarkan arah gaya luarnya adalah ke kiri. Dari sistem ini, maka benda akan bergesekan, tentu saja di permukaan benda dengan meja. Nah, gaya yang muncul antara permukaan meja dengan benda, inilah yang kita sebut dengan gaya gesek. Perhatikan arah gaya gesek itu berlawanan dengan arah gaya luar. Ini beberapa sistem yang menunjukkan keberadaan gaya gesek. Misalkan benda yang disimpan di bidang miring ini, tadi sudah disebutkan dia memiliki gaya berat dan gaya normal. Kecenderungan benda tentu saja adalah tergelincir ke bawah. Tetapi ini akan dilawan oleh gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Atau papan yang disandarkan pada lantai ini. Jika lantai licin, dinding licin, maka papan ini tidak akan bisa bersandar. Dia akan bergerak ke bawah. Yang mempertahankan papan ini tetap tersandar yaitu adalah gaya gesek. Kita tahu bahwa papan ini memiliki gaya berat. Kemudian ada gaya normal terhadap dinding dan gaya normal terhadap lantai. Kecenderungannya adalah bagian ND yang kontak dengan dinding, dia akan cenderung bergerak ke bawah. Sedangkan bagian yang kontak dengan lantai, dia akan cenderung bergerak ke kanan. Yang melawan kecenderungan gerak itu tentu saja adalah gaya gesek. Karena kecenderungan yang kontak dengan lantai adalah ke kanan, maka gaya gesek berarah ke kiri, seperti digambarkan seperti ini. Sedangkan yang kontak dengan dinding, karena kecenderungan geraknya adalah ke bawah, maka gaya gesek melawannya, yaitu dengan arah ke atas. Gaya selanjutnya adalah gaya sentripetal dan gaya sentrifugal. Pada benda yang bergerak melingkar, walaupun putaran yang dialami benda konstan, akan tetapi benda memiliki percepatan. Percepatan ini yang disebut dengan percepatan sentripetal. Sehingga jika percepatan ini dikalikan dengan massa benda yang berputar, maka kita akan peroleh gaya yang disebut dengan gaya sentripetal, yang disimbolkan dengan Fs. Besarnya sama dengan M dikalikan percepatan sentripetal, atau sama dengan mv kuadrat per r, di mana v adalah kecepatan dan r adalah jari-jari. Sekarang andaikan di dalam benda yang berputar ini ada seekor serangga. Kita tahu serangga ini mengalami gaya sentripetal yang arahnya ke pusat. Tetapi di sisi lain, serangga akan terdorong ke belakang. Inilah yang disebut dengan gaya sentrifugal. Berikut ini adalah tugas yang harus Anda kerjakan. Tugasnya sederhana. Susunlah 3 sistem dengan barang-barang sederhana yang ada di rumah. Kemudian analisis gaya-gaya yang bekerjanya. Contoh, ini saya membuat papan yang ditumpu oleh 2 penyangga,
kemudian saya simpan benda di atasnya. Ini sistemnya. Kemudian analisis gaya-gaya yang bekerjanya, seperti ini. Jadi Anda gambarkan gaya normalnya kemana, gaya beratnya kemana. Buatlah 3 sistem yang berbeda. Anda bisa membuat sistem yang bergerak, seperti pada katrol misalkan, atau benda yang tergelincir di bidang licin, atau benda yang bergerak di bidang miring, dan lain sebagainya. Hal penting dalam mempelajari dinamika adalah Anda dapat menggambarkan gaya-gaya ini dengan tepat, karena nanti perhitungan itu akan didasarkan pada gambar yang Anda buat. Ketika Anda salah menganalisis gaya-gaya yang bekerja, maka sangat besar kemungkinan segala macam perhitungan juga akan salah. Berikut adalah sebuah mobil yang berada dalam 4 kondisi yang berbeda. 2 kondisi di atas, mobil sedang dalam keadaan diam, sedangkan 2 kondisi di bawah, mobil sedang bergerak lurus beraturan atau ber-GLB. Kondisi A, mobil diam tanpa diberi gaya luar, atau gayanya sama dengan 0. Kondisi B, mobil diam, tetapi diberi gaya luar yang seimbang, sehingga jika kita resultankan, maka jumlah gayanya juga akan sama dengan 0. Begitu juga pada C dan D. Kondisi C, mobil sedang ber-GLB tanpa dipengaruhi gaya luar, atau gayanya sama dengan 0. Sedangkan kondisi D, mobil ber-GLB tetapi dipengaruhi gaya luar yang seimbang. Pada kondisi A dan B bisa kita prediksi mobil akan tetap diam karena resultan gayanya akan sama dengan 0. Perhatikan kondisi C dan D. Di mana kondisi C, mobil tanpa diberi gaya luar, dan kondisi D, mobil diberi gaya luar yang seimbang. Tampak dari animasi bahwa kecepatan benda akan sama. Artinya gaya luar yang seimbang ini tidak mempengaruhi gerakan benda. Kesimpulannya adalah, ketika gaya yang diterima benda sama dengan 0, atau tanpa diberi gaya, atau resultan gayanya sama dengan 0, seperti kondisi B dan kondisi D, maka benda yang diam akan tetap diam, dan yang ber-GLB akan tetap ber-GLB. Inilah yang kemudian dikenal dengan hukum 1 Newton. Berikut adalah sebuah benda yang terletak pada bidang datar. Diketahui massa benda adalah 2 kg. Kemudian benda ditarik dengan gaya 30 Newton. Data-datanya bisa Anda lihat di kanan atas. Jika kita simulasikan, maka akan terlihat benda mengalami perubahan kecepatan, atau dia mengalami percepatan sebesar 15 meter per sekon kuadrat. Berikutnya adalah benda yang sama, akan tetapi gayanya kita naikkan menjadi 40 Newton. Bisa Anda lihat simulasinya, benda mengalami percepatan sebesar 20 meter per sekon kuadrat. Dan ini benda yang sama, tetapi gayanya kita perbesar lagi, yaitu sebesar 50 Newton. Bisa Anda lihat, percepatan yang terjadi adalah 25 meter per sekon kuadrat. Kesimpulannya adalah bahwa semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatan yang dialami benda ini juga akan semakin besar. Atau dengan kata lain, bahwa gaya sebanding dengan percepatan yang terjadi pada benda. Sekarang perhatikan kembali, ini adalah benda yang tadi dengan massa 2 kg ditarik dengan gaya 40 Newton. Maka percepatan yang terjadi adalah seperti ini, yaitu sebesar 20 meter per sekon kuadrat.
Sekarang, massa benda kita perbesar, yaitu sebesar 3 kg. Gaya yang diberikan tetap, yaitu sebesar 40 Newton. Maka bisa Anda lihat simulasinya. Benda mengalami percepatan sebesar 13,33 meter per sekon kuadrat. Ini artinya berkurang dengan percepatan yang ditimbulkan ketika massa benda hanya 2 kg. Sekarang kita ubah lagi massanya menjadi 4 kg. Dengan gaya yang sama, maka bisa Anda lihat percepatan yang terjadi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Artinya lebih kecil dibandingkan ketika massanya 3 kg. Kesimpulannya adalah, jika massanya semakin besar, maka percepatan yang timbul akan semakin kecil. Hubungan antara massa, percepatan, dan gaya ini dapat dinyatakan dengan persamaan seperti ini. Inilah yang kemudian dikenal orang dengan hukum 2 Newton. Secara lebih lengkap, pernyataan dari hukum 2 Newton dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika suatu benda bermassa M diberi sejumlah gaya, sehingga benda bergerak, maka benda akan mengalami percepatan atau perubahan kecepatan yang sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematik, pernyataan ini dituliskan sebagai berikut. A sama dengan sigma F per M, atau sigma F sama dengan M dikalikan A. Berikut adalah seorang anak yang sedang berdiri di atas skateboard. Kemudian, kedua tangannya menekan pintu. Alih-alih pintu terdorong, malah si anak terdorong ke belakang. Perhatikan peristiwanya sebagai berikut. Gaya dorong yang diberikan oleh anak tadi itu kita sebut dengan aksi. Sedangkan gaya balik yang diterima anak ini disebut dengan gaya reaksi. Peristiwa tersebut merupakan hukum alam yang disebut dengan hukum aksi reaksi. Orang mengenalnya dengan hukum 3 Newton. Hukum ini berbunyi, jika suatu benda diberi sejumlah gaya dari luar, atau kita sebut dengan gaya aksi, maka benda akan memberikan gaya reaksi sebesar gaya yang diberikan dengan arah yang berlawanan. Secara matematik, ini ditulis, jumlah gaya aksi sama dengan min jumlah gaya reaksi. Tanda negatif menyatakan bahwa arah gaya reaksi berlawanan dengan arah gaya aksi. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah, pertama, bahwa sebuah benda itu bergerak karena ada gaya. Kedua, terdapat hubungan antara gaya dengan besaran-besaran yang muncul, seperti jarak, kecepatan, waktu, dan percepatan. Hubungan antara gaya dengan besaran tersebut itu dikaitkan dengan hukum Newton. Dari hukum Newton kita mengetahui bahwa jika sistem dalam keadaan diam atau ber-GLB, maka artinya resultan gayanya sama dengan 0. Sedangkan jika sistem bergerak dan mengalami percepatan, maka percepatan yang timbul ini sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Atau secara matematik ini dapat dituliskan dengan seperti ini, sigma F sama dengan M dikalikan A. Yang harus Anda ingat adalah bahwa gaya merupakan vektor. Artinya berlaku kaidah-kaidah vektor. Seperti Anda dapat menguraikan sebuah vektor menjadi komponen-komponennya, atau ketika Anda menjumlahkan, Anda harus mengingat atau memperhatikan arahnya. Di bagian selanjutnya, Anda akan berhadapan dengan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hukum Newton. Ini adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan hukum Newton.
Ketika Anda dihadapkan pada sebuah sistem, Anda harus mampu menganalisis gaya-gaya yang bekerja, seperti gaya berat, gaya gesek, gaya normal, gaya tegangan tali, atau gaya-gaya yang lainnya. Kemudian, pilihlah gaya-gaya yang segaris yang berada dalam satu sumbu. Jika Anda menemukan gaya yang miring atau tidak segaris, maka uraikan dulu ke dalam komponen-komponennya. Kemudian, perhatikan sistemnya. Jika sistem dalam keadaan diam, maka berlaku hukum 1 Newton. Sedangkan jika sistem mengalami percepatan, maka berlaku hukum 2 Newton. Selanjutnya, lakukan teknik substitusi atau eliminasi untuk mencari besaran-besaran yang ditanyakan. Dalam permasalahan hukum Newton, umumnya Anda biasanya mencari percepatan. Biasanya si pembuat soal mengkaitkan besaran percepatan ini dengan besaran gerak lurus berubah beraturan. Sehingga pemahaman Anda tentang gerak lurus berubah beraturan juga harus sudah dikuasai. Seringlah berlatih untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hukum Newton. Karena dengan seringnya berlatih, ini akan menajamkan intuisi Anda dalam memahami gaya-gaya yang bekerja dan teknik matematik yang efektif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Demikianlah konsep yang berkaitan dengan dinamika. Sebagai latihan, silakan gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem-sistem berikut.